No, 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 no. Koko, lagi apain? Lagi ibadah, Dedi. Loh, kok kamu ibadah mau tidur no? Tak apa, Dedi. Kan Koko lagi ibadah online di rumah. No, pusing. Tidak bisa. Koko bagus, Koko ibadah sungguh-sungguh. Baru anak Dedi. Iya dong Dedi. Kok bau makanan ya? Ayah Koko, kenapa Koko sambil makan oh? No, pusing, tidak bisa. Bagus Koko, Koko selalu sungguh-sungguh. Duduknya rapi, tidak makan, bagus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tada. Oh, udah selesai ibadahnya. Udah dong Dedi. Tadi Koko dengar firman apa oh? 2,000 years later. Winner chicken dinner. Hah? Chicken dinner? Makan ayam. Ini oh Dedi, Koko tadi menang main PUBG. Winner chicken dinner. Ayah Koko, kenapa Koko dengar firman sambil main game? Koko juga sambil dengan firman Dedi. No, pusing, tidak bisa. Kalau Koko ibadah harus sungguh-sungguh. Kan Dedi sering bilang, Tuhan Yesus hadir lihat Koko. Jadi Koko harus ibadah dari awal sampai akhir. Mengerti?
sudah siap belum memuji Tuhan? Kalau sudah siap, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Kalau mau memuji Tuhan harus setiap hari. Jangan cuma hari Minggu ya. Oke? Siap? Yuk, kakak. Adik-adik, kita percaya kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita rayakan. It's a happy day. It's a life, it's a happy day. Come on everybody, let me hear you say, Jesus is alive, it's a happy day. Let's have a party and celebrate. It's a happy day. It's a happy day. Jesus is alive, it's a happy day. Come on everybody, let me hear you say, Jesus is alive, it's a happy day. Let's have a party and celebrate. It's a happy day. It's a happy day. Jesus is alive, it's a happy day. Come on everybody, let me hear you say, Jesus is alive, it's a happy day. Let's have a party and celebrate. Let's have a party and celebrate. Let's have a party and celebrate. Yay! Woo! Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita mulai.
Engkau yang dimuliakan Tuhan, Engkau yang ditinggikan Tuhan, dan Engkau yang disenangkan Tuhan. Kalau sekarang ini juga Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang pimpin terus setiap kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan boleh menjadi seorang murid Tuhan yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Siapa yang udah siap dengar firman Tuhan? Ya duduk yang manis, kita mau masuk dalam firman Tuhan ya. Hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius 25 ayat 14 sampai 30. Judul perikopnya perumpamaan tentang talenta. Jangan lupa adik-adik buka Alkitabnya masing-masing. Kita mulai pembacaannya sekarang ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini, kakak mau ingatkan beberapa hal yang penting nih. Pertama, Tuhan telah memberikan kepada setiap kita talenta yang harus kita kembangkan dan pertanggungjawabkan, seperti yang tertulis pada Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Dan Tuhan memberikan talenta kepada kita secara adil menurut kesanggupan kita masing-masing. Amin. Kedua, kita harus mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan secara maksimal untuk menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh hamba yang pertama yang menerima 5 talenta, lalu beroleh laba 5 talenta. Di ayat Matius 25 ayat 16. Dan hamba kedua yang menerima 2 talenta dan beroleh laba 2 talenta. Matius 25 ayat 17. Adik-adik perhatikan ya. Hamba pertama menerima 5 talenta, beroleh laba 5 talenta. Berapa persen tuh? Hamba kedua menerima 2 talenta, beroleh laba 2 talenta. Jadi masing-masing mengembangkan talentanya berapa persen adik-adik? Ya betul, 100%. Artinya mengembangkannya secara maksimal. Jadi bukan berapa banyak talenta yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dan yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik bisa baca kembali ayat ke-21 dan ke-23. Tuhan memberikan penghargaan yang sama untuk hamba yang pertama maupun hamba yang kedua. Amin. Yang ketiga, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Jangan sampai ada di antara kita berbuat seperti hamba yang menerima 1 talenta, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur, bahkan menganggap Tuhan tidak adil, sehingga membuat Tuhan kecewa dan marah. Jadi mulai hari ini, ayo adik-adik, kita berikan yang terbaik yang ada pada setiap kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah mari adik-adik, sekarang kita mau sama-sama berdoa, kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada tiap-tiap kami. Tuntun kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu lewat setiap talenta yang ada pada kami secara maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.